Valen dan juga pemirsa ya, keterbatasan ini sering dianggap sebagai penghalang untuk meraih cita-cita yang kita inginkan seperti itu ya. Iya betul sekali Febrian, tapi ternyata ini tuh nggak berlaku loh Febrian untuk seorang anak namanya Zelda Maharini. Ia di tengah keterbatasan fisik dan juga tunanetra, Zelda ini bahkan mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berprestasi. Nah, kira-kira kisah selengkapnya seperti apa? Kita akan simak pemirsa dalam segmen Cerita Pagi, cerita Zelda berprestasi di tengah keterbatasan. Di tengah hiruk-pikuk dunia pendidikan tinggi, terselip kisah seorang mahasiswi yang membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Perempuan muda bernama Zelda Maharani menorehkan prestasi dengan berbagai potensi yang ia miliki. Sehari-hari Zelda masih menjadi mahasiswi semester akhir di program studi musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Meski dengan keterbatasan fisik mata yang tidak bisa melihat, namun Zelda berhasil melahirkan berbagai karya. Mulai dari menjadi musisi dengan suara merdunya, cerita tentang apapun sampai hal-hal tahu, kalau bisa jangan buru-buru. Menjadi host di media penyiaran kampus, hingga berkarya sebagai penulis novel fiksi bergenre romance. Aktivitas sehari-hariku ya kalau kuliah, kalau nulis kadang ya di rumah bisa. Kalau misalnya lagi berkegiatan pun kalau mau tetap nulis juga ya tetap nulis. Kadang bikin konten cover. Terus kalau lagi senggang juga aku biasanya nge-host di media penyiaran kampus. Ini udah tinggal skripsi sih semester akhir. Dari berbagai potensi yang ia miliki, Zelda memiliki dua bakat yang ia kembangkan, yakni menciptakan lagu dan menulis. Bukan tanpa alasan, Zelda merasa dua cara itu bisa menjadi medium ia berbicara lebih lantang tentang keterbatasannya, namun tetap bisa berkreasi dan menginspirasi. Salah satunya dari karya lagu ciptaannya berjudul Pesan Untukmu. Melalui lagu ini, Zelda ingin mengajak agar kawan seperjuangannya untuk bisa bersyukur dan menerima apa adanya diri kita. Bahwa sebagai seorang penyandang disabilitas, kita udah nggak perlu teriak-teriak kampanye turut dalan panas-panasan nih wes. Kayak it's not our time, apalagi untuk era sekarang ini, di mana industri kreatif makin luas lahannya dan kita makin bisa bergerak di banyak sektor. Of course ya, walaupun susah, tapi kalau kita konsisten dan sabar, yang aku selalu yakinkan adalah aku tuh punya quotes gini. Impian yang besar nggak harus selalu punya modal uang yang besar, tapi kita harus punya modal nyali yang sama besarnya dengan mimpi itu. Di mata dosennya, Zelda adalah sosok yang adaptif, komunikatif, dan penuh sopan santun. Ia mampu memahami materi dengan baik dan tidak ragu untuk terlibat dalam diskusi. Kehadirannya bukan hanya memberi semangat bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi cermin bagi teman-temannya untuk belajar saling peduli. Untuk daya tangkap, saya rasa Zelda sangat bagus ya. Komunikasinya pun juga baik, dia sangat ramah dan sopan tidak hanya dengan dosen, tapi juga dengan teman-temannya. Dia selalu berusaha untuk datang tepat waktu, tidak hanya hadir, karena mahasiswa banyak ya, cuman hadir tapi pasif gitu. Nah, sementara Zelda tidak seperti itu. Zelda tidak hanya hadir, tapi menunjukkan she's present, dia ada dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Menjadi penyandang disabilitas bukan alasan bagi Zelda untuk bermalas-malasan. Selama menjadi mahasiswa, ia memilih untuk hadir setiap hari dengan semangat yang sama, bahkan lebih besar dari banyak mahasiswa lainnya. Tanpa keluhan, tanpa alasan, Zelda melawan rasa takut dan rasa malas dalam dirinya, hal yang seringkali menjadi musuh tak terlihat bagi siapapun yang sedang berjuang. Zelda dikenal dengan sifatnya yang tangguh
dan mampu menjadi cerminan dari kemauan keras dan kedewasaannya dalam menghadapi hidup. Staff ya, jadi pribadinya yang sangat kuat gitu. Jadi Zelda mau untuk melawan. Wong kita mahasiswa, saya lihat mahasiswa itu malas menghadapi rasa malasnya mau datang ke kampus aja telat. Sementara Zelda tidak begitu. Dia kos di dekat kampus kami ini. Dia selalu datang tepat waktu. Dia melawan rasa takut, dia melawan rasa capek, dia melawan rasa malas untuk datang dan untuk belajar bersama teman-temannya itu. Sosok Zelda juga dikenal sebagai mahasiswa yang pantas dibanggakan. Dengan keterbatasannya, Zelda tampil sebagai contoh mahasiswa aktif dan inspiratif. Kehadiran Zelda juga memunculkan semangat baru di lingkungan kampus. Ia menjadi pengingat bahwa mahasiswa disabilitas maupun non-disabilitas memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkembang. Zelda ini selama di sini sangat aktif sekali di kampus, bahkan sering diminta oleh UNIF saat wisuda untuk membantu, diminta menyanyi di acara-acara wisuda dan acara-acara lainnya. Kreatif juga, tidak hanya perkuliahan tiap hari itu ya, jadi ada kegiatan lain. Perjalanan Zelda itu tak selalu mudah. Tantangan terbesar bagi Zelda bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Ia pernah mengalami perundungan, ia tahu rasanya dipandang sebelah mata. Tapi semua itu ia lawan dengan keberanian dan ketangguhan hati. Bagi Zelda, keluarga terutama sang ayah yang kini menjadi satu-satunya orang tua merupakan motivasi hidupnya. Dengan cara ya semua mimpi yang terwujud pelan-pelan, dengan orang tua yang gak khawatir lagi sama anaknya. Kalau mereka udah berhenti khawatir, tuh berarti aku udah berhasil. Tapi sampai hari ini mereka masih khawatir terus. If I can say, Papa tenang aja, di sini aku banyak yang jagain, banyak yang sayang. Orang tua aku tinggal Papa anyway. Dan Papa yang nerusin jalannya Mama untuk menjaga aku sampai hari ini. Especially sebenarnya karena aku sangat bucin dengan penciptanya, Om Yofi. Sampai ketemu kapan-kapan. Bila ku ingat lagi. Cerita Zelda bisa menjadi inspirasi kehidupan, bahwa di tengah keterbatasan, Zelda menemukan cara sendiri untuk bersinar. Dalam setiap tuts piano yang ia tekan, dalam setiap paragraf yang ia tulis, dan dalam setiap langkah kecil yang ia ambil menuju mimpi-mimpinya. Dari Surabaya, Belinda Firda, Karis Ramadhani, Metro TV. Biarkanlah cinta tak berbalas, bila memang harus ku nikmati cinta, hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lekang, walau semua kini hanya sebatas